Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Tentunya luar biasa. Senang sekali bisa bertemu walaupun kita via online. Yuk kita mulai ibadah kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas setiap nyawa nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman, kita mau bernyanyi dulu. Yuk semuanya kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan suara kita untuk muji nama Tuhan. Kelten dibantu sama yang satu ini. Halo, kami keluarga Marpaung. Saya Abang Nata, ini Mama Rodia dan adik Areta. Hari ini kami akan menyanyikan lagu Jalan Hidup Orang Benar. Selamat menyaksikan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Terima kasih. Wah keren banget ya. Terima kasih Areta, Abang dan Mama. Sekarang kita satu dalam doa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami masih Tuhan perbolehkan untuk memuji muliakan nama Tuhan dan juga mau membaca firman Tuhan. Berkati sertai kami Tuhan Yesus dalam membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Hanya 2 ayat, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1.
Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara tentang siapa yang berbahagia. Orang-orang berbicara berbahagia kepada siapa nih kira-kira nih? Seorang perempuan dari antara orang banyak itu berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung kau." Maksudnya siapa? Ibunya Tuhan Yesus. Mereka bilang ibunya Tuhan Yesus yang bahagia karena sudah mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus ke dunia. Lalu, tapi Tuhan Yesus berkata apa? Yang berbahagia itu mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu pesan Tuhan Yesus, adik-adik. Berarti bukan hanya Bunda Maria yang berbahagia. Coba Kak Oten mau tanya, menurut adik-adik apa sih bahagia itu? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih bahagia itu? Ketika kita bermain bersama teman-teman mungkin, atau kita dibeliin mama papa hadiah. Nih, bahagia tuh, bahagia banget tuh muka Doraemon kalau bahagia kayak gitu. Berbahagia ketika kita memberi. Pernah nggak adik-adik berbahagia ketika adik-adik memberi, berbagi dengan sesama? Berbahagia pasti ya adik-adik ya. Ya dong, harus. Nah, adik-adik, kebahagiaan orang tua kita apa sih? Kebahagiaan orang tua ketika anaknya menjadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang sukses kelak, sehingga tidak menyusahkan orang tua ketika di masa tuanya nanti, justru membahagiakan orang tua dan merawat orang tua dengan baik. Nah, siapa di sini yang masih suka ngelawan sama papa? Ayo, siapa di sini yang suka bandel? Nggak ada ya di orang Abraham. Tuh lihat tuh, mama papa selalu rajin nganterin kita, mama papa selalu senang akan keberadaan kita. Kalian mau tanya apa sih tujuan hidup kita? Pastinya yang pertama mau buat Tuhan Yesus bangga, bahagia. Gimana caranya? Yang pertama, pastinya rajin baca Alkitab. Jangan hanya dibaca tapi diresapi, dihafal, dan dijadikan pedoman hidup. Itu makanya Kak Oten, Kak Christine, atau Kak Tirza suka sekali memberikan tugas ayat hafalan. Itu adalah untuk membantu adik-adik untuk rajin buka Alkitab, untuk menghafal firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan itu pedoman hidup kita. Yang kedua, rajin berdoa. Siapa di sini yang masih males berdoa? Bangun tidur langsung bangun. Kesiangan langsung bangun. Atau mau makan, aduh udah lapar langsung makan. Mau belajar lupa, mau tidur lupa. Pokoknya lupa sama yang namanya berdoa. Semoga gak ada ya di orang Abraham ya. Rajin berdoa itu gunanya, manfaatnya adalah kita membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Itu sangat wajib adik-adik. Kita wajib berbicara sama Tuhan Yesus setiap hari. Berbicara sama teman aja kita rajin banget. Berbicara sama mama papa rajin juga nggak? Nah, apalagi sama Tuhan Yesus harus rajin juga membangun komunikasi dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan Yesus gak kenal sama kita karena kita gak pernah datang sama Tuhan Yesus, gak pernah punya hubungan, menjalin hubungan yang baik sama Tuhan Yesus. Semoga itu gak ada ya di orang Abraham ya. Yang ketiga, rajin ke gereja atau sekolah minggu. Karena pandemi harus dilakukan via online. Walaupun via online, kita wajib setiap hari Minggu untuk beribadah. Siapa di sini yang masih malas untuk beribadah? Ayo. Dan kalau boleh, Kak Oten sarankan untuk sekarang ini jangan ada yang ke gereja dulu ya adik-adik, karena takut sama COVID. Kena COVID itu gak enak loh adik-adik, beneran deh. Jadi kita di rumah aja, ibadahnya pun di rumah aja. Walaupun beberapa sudah ada yang PTM ya, tetap jaga
protokol kesehatan. Jangan sampai ada yang sakit. Nah, itulah gunanya kita harus rajin berdoa biar Tuhan Yesus menjagai, melindungi kita. Dan kita balik lagi ke rajin ke gereja dan sekolah minggu. Kita harus rajin gereja, rajin sekolah minggu. Sama seperti sekolah dari Senin sampai Jumat, kita juga harus melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu di hari Minggu. Dan juga buka Alkitab kan, siapa tahu dari Senin sampai Sabtu adik-adik ada yang males buka Alkitab atau lupa buka Alkitab, lupa berdoa. Di hari Minggu kita semua wajib bernyanyi, memuji nama Tuhan, buka Alkitab dan juga berdoa. Nah, yang keempat, menerapkan semua ajaran Tuhan yang kita baca dan doakan dalam hidup sehari-hari. Maksudnya apa ya adik-adik ya? Ketika semua dari A sampai C tadi kita sudah lakukan, kita sudah sering kerjakan, kita sering sehari-hari, setiap hari kita lakukan berulang. Nah, itu pasti bikin Tuhan Yesus senang. Tapi kalau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sama aja bohong. Apa aja sih ajaran-ajaran firman Tuhan? Ajaran-ajaran firman Tuhan pasti semuanya tentang kebaikan, tentang kasih, tentang memberi. Nah, semuanya sudah adik-adik lakukan belum dalam kehidupan sehari-hari? Ketika semuanya ini A sampai D kita sudah kerjakan, kita sudah lakukan, itu kita sudah buat Tuhan Yesus bangga, bahagia sama kita. Dan juga berarti kita senang gak kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus? Pasti senang banget kan adik-adik, kita sudah membuat hati Tuhan Yesus senang. Kalau Tuhan Yesus senang, berarti Tuhan Yesus pasti memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita, sayang sama kita. Jadi Tuhan Yesus gak pernah lupain kita karena kita sudah buat Tuhan Yesus bangga. Dan ini dilakukan seumur hidup adik-adik. Bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, atau bukan hanya setiap hari Minggu. Tapi ini kita harus lakukan seumur hidup. Seumur hidup adik-adik, selama kita hidup di dunia ini kita harus melakukan semuanya ini. Dan kita harus memiliki tujuan hidup. Yang pertama itu adalah buat Tuhan Yesus senang, buat Tuhan Yesus bangga, buat Tuhan Yesus bahagia dengan adanya kita di muka bumi ini. Kita bisa menjadi garam dan terang, itu harus. Bukan bisa ya, kita semua bisa, tapi itu harus, kita harus menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan Yesus menempatkan kita. Selama kita hidup, selama kita masih diberikan nyawa, nafas, kehidupan, umur panjang sama Tuhan Yesus, kita harus melakukan semuanya. Apa yang pertama tadi? Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke gereja atau sekolah minggu, dan menerapkan semua ajaran Tuhan yang sudah kita baca di Alkitab dan juga yang sudah kita doakan dalam hidup sehari-hari. Kita udah berdoa nih, Tuhan Yesus tolong ya, saya mau ujian nih Tuhan Yesus, tolong berikan nilai yang bagus. Tapi kita nyontek, itu kita tidak buat Tuhan Yesus senang. Nih, Tuhan Yesus sayang kan sama anak-anak, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang sama Kak Oten. Tapi pernah dengar gak Tuhan Yesus sangat sayang sama anak-anak? Karena anak-anak itu pasti menyenangkan. Jadi adik-adik harus menjadi anak-anak yang menyenangkan. Lalu yang kedua apa adik-adik? Buat papa, mama, dan keluarga kita bahagia, bangga sama kita. Gimana caranya? Yang pertama, patuh atau taat. Mau dengar-dengaran. Di sini siapa yang gak mau patuh sama papanya? Siapa yang masih ngelawan? Gak ada ya pasti ya di orang Abraham. Semuanya baik-baik, hebat-hebat. Semuanya patuh, taat sama mama papa. Yang kedua, rajin belajar. Terapkan dalam hidup adik-adik, dalam diri adik-adik, kalau belajar itu adalah kebutuhan kita. Harus belajar. Karena ketika kita sudah belajar, kita bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Kita menjadi orang yang pintar, bisa menjadi orang yang hebat nantinya. Jadi bikin mama papa pasti bangga sama kita. Jangan males-malesan belajar.
belajar ketika kita dipaksa-paksa disuruh sama mama papa. Jangan sampai kayak gitu ya, nggak ada ya di orang Abraham ya kayak gitu ya. Semuanya pasti punya tanggung jawab untuk belajar, untuk buka buku, untuk mengerjakan semua tugas PR yang dikasih sama guru di sekolah maupun guru sekolah minggu tentunya. Yang ketiga, rajin membantu mama papa, abang, kakak, adik, rajin membantu opung, rajin membantu tulang nan tulang, siapa lagi? Uda, nang uda, semuanya membantu sesama, tapi membantunya dalam hal yang benar ya. Jangan membantu teman dalam hal nyontek, itu tidak boleh tentunya. Hahaha. Jangan ya, kita harus rajin membantu untuk hal-hal yang positif. Yang keempat apa adik-adik? Saling sayang, sayang mama, sayang papa, sayang opung, sayang uda, nang uda, mama tua, bapak tua, tulang nan tulang, siapa lagi? Sesama, teman di sekolah minggu, semuanya harus disayang. Jadi kita nggak boleh punya musuh. Gak ada kan di orang Abraham yang punya musuh, nggak ada ya. Semuanya anak-anak baik, anak-anak hebat yang memiliki KASIH, kasih sayang. Semuanya punya kasih sayang, jadi menjadi anak yang baik, penuh kasih, penuh sayang. Gak ada yang mengeluarkan kata-kata kotor, gak ada yang mengeluarkan sumpah serapah, gak ada yang ngajak berantem temennya, atau gak ada yang pukul-pukul adiknya, kakaknya. Gak ada ya, gak boleh, malah itu dosa. Tuhan Yesus malah sedih nanti kalau kita berantem gak saling sayang. Tuhan Yesus kan ajarannya kasih, berarti kita harus saling sayang. Dan yang terakhir, menjadi orang yang sukses dan membanggakan. Ketika kita sudah menjadi orang yang sukses dan membanggakan, pasti mama, papa, dan keluarga kita semuanya bahagia. Mama, papa itu siapa sih adik-adik? Ada yang tahu gak? Mama, papa itu wakil Tuhan di dunia. Iya betul, wakil Tuhan di dunia. Ketika kita sudah menyenangkan hati mama, papa, kita menyenangkan hati Tuhan Yesus juga adik-adik. Ya kan? Tuh seneng kan kalau kita semuanya saling sayang. Ketika kita menjadi anak yang baik, anak yang hebat, pasti mama papa juga sayang sama kita. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan. Kita pun harus bahagia menjadi anak Tuhan dan bahagia menjadi anak mama papa kita. Siapa di sini yang gak bahagia menjadi anak Tuhan Yesus? Atau gak bahagia menjadi menjadi anaknya papa mama kita yang sekarang? Gak ada ya. Di orang Abraham semuanya anak baik, anak hebat, semuanya bahagia menjadi anak Tuhan Yesus dan juga menjadi anak mama papa kita. Tuhan Yesus pun bahagia ketika kita menjadi anak yang baik, anak yang manis. Tuh, aku anak Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga bisa menjadi pedoman dalam hidup adik-adik. Tugasnya hari ini adalah membuat video bernyanyi lagu sekolah minggu atau lagu gereja bersama papa dan mama. Kirimkan ke grup Horok Abraham ya. Terserah lagunya, mau lagu Batak, mau lagu Indonesia, bahasa Inggris, terserah, asal itu harus lagu gereja, lagu sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Yuk kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membantu kami, memampukan kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Dan juga Tuhan Yesus bisa menjadi anak-anak yang membanggakan hati Tuhan Yesus dan juga hati mama papa kami. Kami sangat bahagia sekali Tuhan bisa menjadi anak Tuhan Yesus. Sertai kami selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan melalui via transfer rekening ke rekening gereja, atau dimasukkan ke dalam amplop diberikan kepada sintua sektor masing-masing, atau melalui QRIS. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil memuji nama Tuhan, ditemani oleh teman kita yang satu ini.
terima kasih untuk adik-adik yang sudah membantu Kak Oten ikut Kak Oten melayani hari ini. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita sekarang tutup ibadah kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau hari ini kami masih bisa beribadah, kami masih bisa bernyanyi, muji muliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami dan keluarga kami, menjaga kami semua dan selalu memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih untuk sudah ikut ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan ya. Dadah, love you all.